Di negeri Putri Sunshine yang telah tertidur bertahun-tahun, ada seorang peri hitam jahat. Peri hitam ini tinggal di istana gelap dengan teman satu-satunya, si Blackie jahat. Suatu hari, saat si peri hitam melihat cincin ajaibnya, ia melihat si putri tidur Sunshine telah terbangun oleh pangeran pemberani. Peri hitam sangat marah. Ia pun dikelilingi oleh kobaran api hijau. Kau tenanglah peri hitam, ini bukan waktunya untuk marah. Aku akan buat Sunshine menyesal telah membuka matanya. Di sisi lain, sang pangeran menghadiahi Sunshine seekor kuda putih. Unicorn ini yang diberi nama Luna juga punya sayap ajaib. Si putri segera naik ke punggung Luna dan mulai terbang di angkasa. Oh, mengagumkan. Lebih tinggi, Luna. Ayo terbang lebih tinggi. Melihat kebahagiaan Sunshine, si peri hitam marah. Tenanglah yang mulia, kau sangatlah kuat. Bahkan saat peri hitam masih kecil, ia terbiasa menyakiti peri baik lainnya. Ia lempar lumpur ke salah satu di antara mereka dan mengolok-olok rambut yang lain. Rambut kalian sangat jelek. Terlihat seperti tanduk rusa. Suatu hari, saat ia melukai sayap peri Hyacinth dengan mantra jahat, peri Hyacinth segera menghadap sang raja dan mengeluh tentang si peri hitam. Sudah cukup, pengawal. Kurung si peri hitam di tempat yang terjauh, tersunyi dan paling terpencil di hutan. Demikianlah, peri hitam menghabiskan waktunya sendiri di kedalaman hutan. Demikianlah hingga bunga warna-warni tidak mekar di sekitarnya. Dan tak ada binatang datang ke sudut hutan yang terpencil. Setiap hari ia mencari jalan untuk keluar dari hutan. Tapi hutan itu seperti sebuah labirin yang membawa peri hitam ke tempat yang sama, kemanapun ia berjalan. Suatu hari, saat ia mengembara sendirian, sedih, seekor kelelawar tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Kau seorang peri, betul kan? Apa yang kau lakukan sendirian di hutan terpencil ini? Raja penjarakanku di sini karena telah menjahati peri lainnya. Kejahatan seperti apa yang dilakukan? Kelelawar sangat gembira saat si peri hitam bercerita tentang kejahatan yang ia lakukan pada peri baik, karena ia percaya kejahatan adalah kekuatan terbesar. Jika kau ingin kuat, kau ada di jalan yang tepat, peri. Jika kau terima aku sebagai pelayanmu, aku akan memberimu mantra misterius. Mantra misterius? Seperti mantra yang bisa selamatkan aku dari situasi ini? Iya. Kelelawar memberi peri hitam sebuah cincin. Saat si peri hitam memakai cincin itu, awan hitam berkumpul di langit dan petir menyambar pepohonan dan tawa bergema dari cincin. Saat peri hitam melihat ke cincin, ia lihat betapa kuat dan bertenaganya ia di masa depan. Karena itu, ia terima si kelelawar sebagai pelayannya. Tahun demi tahun, si peri hitam berkat kekuatan cincin membangun kastil berukir kayu di tanah terpencil itu. Dan Blackie si kelelawar mulai tinggal dengannya di istana. Saat si peri hitam melihat ke cincinnya, berita bahwa raja dan ratu memiliki seorang anak, ia sangat marah karena tidak diundang ke kerajaan. Seperti peri baik lainnya. Hari itu dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan gagal melakukan kejahatan pada sang putri. Blackie, aku ingin membuat putri menyesal telah membuka matanya. Aku punya rencana yang mulia. Blackie menjelaskan rencana yang ada di pikirannya pada si Ratu Hitam secara terinci. Saat matahari tenggelam dan bintang menghiasi langit,
si peri hitam muncul dalam mimpi Sunshine dengan kekuatan cincinnya. Bangunlah sekarang putri. Seluruh burung menanti untuk diselamatkan. Kamu harus menolong mereka. Apa? Bagaimana? Apa yang terjadi pada burung-burung? Si peri hitam menjelaskan bahwa semua burung di langit terkena mantra jahat. Dan mereka jadi tidak bisa terbang karena mereka dikelilingi dahan-dahan kering. Hanya kamu yang bisa selamatkan. Ayo, bangunlah dan larilah ke dalam hutan. Sunshine terbangun ketakutan di malam hari. Ia berangkat untuk selamatkan burung-burung tanpa memberitahu siapapun. Saat tiba di hutan, ia memang melihat burung-burung di dahan kering pohon besar. Dia bermaksud memanjat pohon itu, tapi saat si peri hitam muncul dari balik kabut. Kamu adalah peri di mimpiku. Apa kamu yang melakukan ini pada burung-burung? Tapi mengapa? Jika kamu tidak pergi ke dalam lubang pohon, burung-burung itu tidak bisa bernyanyi atau terbang lagi. Sunshine memasuki pohon itu untuk menolong burung-burung. Begitu ia memasuki lubang pohon, dahan-dahan pohon tumbuh dan memenjarakan putri di dalamnya. Peri hitam, aku telah lakukan perintahmu. Bebaskan burung-burung itu. Burung? Oh, burung apa? Pada saat itu, burung-burung di dahan pohon hilang dalam sekejap. Lihatlah, tidak ada burung juga binatang lain yang bisa masuk ke hutan terpencil ini, putri. Mereka semua tipuan. Hanya kamu yang akan tinggal di sini selamanya sendirian. Sunshine tidak tahu harus berbuat apa untuk menghadapi jebakan bahaya si peri hitam. Meskipun ia berusaha keras, ia tidak bisa membebaskan diri dari dahan-dahan itu. Saat pagi tiba, pangeran yang tidak bisa temukan Sunshine dimanapun sangat rewel. Melihat sang pangeran, Luna si kuda putih pun menghampirinya. Lompatlah ke punggungku, kita akan temukan Sunshine dengan mengikuti aromanya. Luna terbang ke hutan misterius dengan sayap megahnya. Saat ia sadar telah mencium aroma sang putri, ia segera mendarat di tanah. Tetapi keheningan dan kegelapan di hutan membuat mereka takut. Agak di kejauhan, mereka melihat Sunshine terjebak dalam lubang sebuah pohon. Sunshine, putriku. Jangan khawatir, kami akan selamatkanmu. Oh, pangeranku. Dan Luna. Luna melebarkan sayap berwarna-warninya dan menaburkan debu ajaib di sekitar pohon. Dahan ranting patah satu persatu dan jatuh ke tanah. Demikianlah Sunshine lolos dari lubang pohon di mana ia terjebak. Oh, kupikir aku tidak akan pernah keluar dari sini. Terima kasih banyak. Pangeran dan putri pun kembali ke kerajaan bersama Luna. Baik Sunshine maupun pangeran tahu bahwa kekuatan yang sebenarnya adalah cinta dan persahabatan, bukan kejahatan. Di sisi lain, si peri hitam tidak pernah mengaku kalah. Ia masih menyusun rencana baru untuk merusak cinta dan persahabatan.